أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai insyaallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin dan muslimah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang begitu besar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas sehat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu luang kepada kita. Dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan yang tak kalah penting dari itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas nikmat iman. Karena dengan nikmat iman ini Allah Subhanahu wa taala menjaga seseorang untuk senantiasa istiqomah di atas kebaikan. Karena betapa banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, tetapi karena tidak adanya keimanan dalam hatinya, maka berat bagi mereka untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, susah bagi mereka. Karena kenapa? Tidak memiliki keimanan dalam hatinya. Namun sebaliknya, orang yang diberikan keimanan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, walaupun keadaan mereka tidak memungkinkan, ya. Dan kita lihat subhanallah, di masjid-masjid itu banyak yang diisi oleh orang-orang yang sudah, maaf, sepuh. Karena kenapa? Keimanan mereka lebih banyak daripada yang masih muda. Walaupun dalam keadaan mereka susah berjalan, letih dari rumahnya berjalan ke masjid, tapi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala mereka luar biasa. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah, kita terus berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan iman dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting yang berkaitan dengan permasalahan taubat. Kita akan membahas tema yang sangat penting sekali yang berkaitan dengan permasalahan taubat. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna taubat itu? Ya, sebelum kita membicarakan tentang taubat, kemudian syarat-syaratnya, maka yang paling penting juga bagi kita adalah mengenal apa sih itu taubat. Ya. Taubat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ar-ruju'u minal min ma'siyatillahi ila ta'atih. Taubat itu, yang dimaksud dengan taubat itu kata para ulama, kembali dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan taubat. Ketika seseorang melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus dia lakukan? Yaitu senantiasa kembali untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Itu yang namanya taubat. Kembali dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala
kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna taubat yang disebutkan oleh para ulama itu adalah dia kembali dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali dari jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa diistilahkan kalau kita jalan di suatu tempat, jalan yang lurus, kemudian dia tiba-tiba tersesat, maka yang harus dia lakukan adalah kembali kepada jalan yang lurus tersebut. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturannya, larangan-larangannya. Maka kalau dia melenceng keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka yang harus dia lakukan apa? Kembali melakukan ketaatan tersebut. Ya, maka itu yang disebut dengan taubat. Kemudian wa'adauha wa aujabuha at-taubatu minal kufri ilal iman. Yang paling besar, yang paling agung dari taubat itu adalah karena taubat ini ada 3 tingkatan jemaah. Yang paling agung dan yang paling besar keutamaannya kata Allah Subhanahu wa taala adalah yang mereka taubat dari kekufuran kepada keimanan. Orang yang tadi dalam keadaan kafir, kemudian mereka taubat dari kekufurannya itu kepada iman, mereka ini tingkatan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena jemaah yang dimuliakan Allah tidak mudah keluar daripada kekufuran itu. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari kekufuran tersebut. Makanya tingkat taubat yang paling tertinggi itu kata para ulama, mereka keluar dari kekufuran menuju keimanan kepada Allah. Keluar dari kekufurannya, kemudian masuk ke dalam Islam. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan diberikan keutamaan yang luar biasa oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 38 tentang itu. Ya, Al-Anfal ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, iyantahu yaghfir lahum. Ya, yaghfir lahum ma qad salaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka berhenti dari kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Subhanallah. Jadi kalau mereka dari kekufurannya kemudian masuk ke dalam Islam, maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan sebelumnya dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang tinggi jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi ketika mereka mampu membalikan hati mereka untuk saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mau kembali kepada Allah, maka pada saat itu ketika mereka masuk ke dalam Islam, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, kemudian seakan-akan dia ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi tidak membawa dosa lagi. Karena ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 38. Kemudian tingkatan yang kedua dari taubat itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, summa yaliha at-taubatu minal kaba'ir min kaba'iriz dzunub. Dia bertaubat dari dosa-dosa besar. Ya, dari dosa-dosa besar. Dia bertobat dari dosa-dosa besar seperti perzinahan, makan harta riba, melakukan pembunuhan, pencurian, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tingkatan daripada taubat itu disebutkan oleh para ulama adalah at-taubatu min shaghairiz dzunub. Dia bertaubat daripada dosa-dosa kecil. Dan ini semua harus dilakukan oleh seorang hamba. Makanya kata para ulama, awal wajibu 'alal mar'i ayyatuba ila Allah Subhanahu wa ta'ala min kulli dzamb. Dan yang wajibnya bagi seorang hamba itu kata para ulama, mereka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa. Jadi tidak hanya bertobat itu dari dosa-dosa besar, tidak. Jadi tidak hanya bertobat itu dari dosa-dosa kecil, tidak. Tapi semua yang berpotensi mendatangkan dosa kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita akan bahas syarat taubatnya seseorang itu disebutkan oleh para ulama ada 3. Syarat diterimanya taubat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Jika salah satu dari 3 syarat ini mereka tidak menyempurnakannya,
maka taubatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 3 ini juga ditambah oleh para ulama ada 2. Untuk melengkapi yang 3 ini, asalnya syarat taubat itu sudah cukup dengan 3. Tetapi untuk melengkapi lagi yang 3 ini maka ditambah 2 sehingga nanti kesempurnaannya menjadi lebih baik. Tambahan yang pertama adalah untuk orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya yang pertama al-ikhlasu lillah. Dia senantiasa mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, ya. Bi ayyakunu qasdi al-insan bi taubati wajhillahi azza wa jalla. Maka yang harus dia niatkan dari taubatnya itu adalah mengharapkan atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harapan yang lain. Bukan karena ingin dianggap dia ini menjadi orang yang soleh, bukan. Bukan untuk mengharapkan posisi dan kedudukan. Karena ada sebagian orang yang taubatnya itu supaya dia diberikan posisi dan kedudukan. Ya. Kemudian atau karena suatu tujuan yang lain. Misalnya ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita dan wanita ini mempersyaratkan kamu harus taubat dulu. Akhirnya dia taubatnya bukan karena Allah, melainkan karena apa? Ingin mendapatkan tujuannya dia tadi, yaitu menikahi wanita tersebut. Ya, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus dia lakukan yang pertama kali adalah senantiasa mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tujuan yang lain, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah an-nadmu ala fi'li minal ma'asi, ya. Senantiasa dia menyesali. Ini syarat yang kedua. Yang harus dia lakukan ketika dia hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menyesali daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Harus ada rasa penyesalan, ya. Kemudian li'anna syu'urul insan bin nadam huwa alladhi yadullu ala sidqi fi taubah. Karena perasaan menyesalnya seorang hamba dalam bertaubatnya itu menunjukkan bahwasanya dia senantiasa jujur dalam taubatnya. Jadi rasa menyesal dia ketika melakukan suatu perbuatan tersebut dan dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa penyesalan itulah yang menjadi tanda bahwasanya dia itu jujur dalam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penyesalan, ya Allah, kenapa saya begini dulu? Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar jujur dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sebatas niat, saya mau taubat, enggak ada sama sekali rasa penyesalan. Habis itu besok melakukan lagi. Habis itu besok melakukan lagi. Maka harus ada penyesalan, dan ini dimasukkan oleh para ulama sebagai syarat taubat itu harus ada penyesalan. Supaya apa? Dengan penyesalan itu supaya dia tidak kembali dengan dosa yang dia lakukan. Nah, kemudian syarat yang ketiga, dan ini syarat yang paling penting jemaah. Syarat yang ketiga adalah ayyul qi'anil dzambil ladzi huwa fih. Harus melepaskan dosa yang dia lakukan tersebut. Dia harus berlepas diri dari dosa yang dia lakukan tersebut. Jadi tidak hanya khusus, saya menyesal, tidak, misalnya saya menyesal kenapa saya terlalu banyak meninggalkan sholat misalnya. Tetapi dia nggak mampu untuk melakukan sholat. Ya. Maka penyesalan saja, kata para ulama, tidak cukup untuk seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih penting dari itu, ya. Wa hadza min ahammi syurut, dan ini adalah syarat yang paling penting, ya. Kemudian jadi ada 2 bentuknya. Kalau itu sesuatu yang wajib, misal contoh, seseorang ini adalah jarang mengerjakan sholat. Sholat 5 waktunya jarang-jarang. Kemudian atau dia tidak pernah membayar zakat, atau dia tidak pernah puasa Ramadan. Jadi yang wajib-wajib ini dia jarang melakukannya. Maka ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya dia adalah senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi yang tadinya enggak sholat, maka dia menyesali, ya Allah, saya dulu menyesal karena saya enggak sholat. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka kerjakan sholat itu, ya.
Jadi jangan sampai ketika dia, ya Allah saya menyesal nggak sholat, ya, ketika disuruh sholat juga nggak mau, maka ini taubatnya tidak bermanfaat bagi dia. Atau misalnya nggak pernah puasa Ramadan. Ada kaum muslimin yang seperti itu. Dia tidak pernah puasa Ramadan, kemudian dia katanya, ya Allah saya menyesal, saya pengen taubat. Maka harus ada actionnya, harus ada jalannya, yaitu senantiasa tinggalkan kebiasaan meninggalkan puasa dengan cara melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Iya. Jadi ini yang pertama, kalau itu bentuknya sesuatu yang wajib, maka konsekuensinya adalah harus mengerjakan kembali apa yang ditinggalkan tersebut. Kemudian yang kedua, kalau itu bentuknya larangan, contoh misalnya larangan makan harta riba, kemudian larangan mencuri, larangan berbohong, larangan apalagi menggibahi orang lain, larangan berbuat zina dan larangan-larangan yang lainnya, maka ketika dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah konsekuensinya harus meninggalkan apa yang dilarang tersebut, bukan malah mengerjakan. Ketika dia misalnya saya pengen bertobat dari makan harta riba misalnya. Dia mau bertobat, udah menyesal, ya Allah saya menyesal mau makan harta riba. Tetapi penyesalan dia itu untuk meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan dia belum mampu. Maka ini taubatnya dengan niat yang ikhlas, dengan penyesalan belum bisa membuat dia menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum diterima taubatnya sama Allah. Karena syarat yang lebih penting tadi yaitu meninggalkan belum dia lakukan. Jadi konsekuensi seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia harus senantiasa mengerjakan. Kalau itu yang wajib-wajib, maka dia harus mengerjakan lagi. Ya. Kalau itu bentuknya yang larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus meninggalkannya. Ya. Maka di sini kita lihat bagaimana perkataan para ulama. Maka kata mereka, amma ayyakula innahu taibun ilallahi wa musirrun 'alal wajib, ya, tarkil wajib atau musirrun 'ala fi'lil muharram, fa inna hadza taubatun maqbulah. Kalau seandainya dia mengatakan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain dia masih apa? Masih nggak mau mengerjakan sholat. Dia sudah mengatakan saya pokoknya bertaubat sama Allah. Maka besoknya lagi dia nggak sholat. Maka ini taubatnya belum diterima sama Allah. Atau seseorang ini sukanya mabuk-mabukan, ya Allah saya mau bertaubat sama Allah. Ya dia udah niat dalam hatinya, udah menyesali perbuatannya, tapi belum meninggalkan kemaksiatan tersebut, maka ini kata para ulama taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Para ulama memberikan gambaran seperti ini. Misalnya ada salah seseorang yang punya bawahan. Anggap saja dia ini sedang kerja di kantor. Si bawahan ini dia sering mencuri di kantornya dan ketahuan sama atasannya. Lalu besoknya dia minta maaf. Pak, saya maaf karena saya sudah mencuri. Dimaafkanlah hari ini. Besok dia datang lagi mencuri. Padahal kemarin dia udah bilang nggak mencuri nih. Kira-kira kita sebagai atasan bahkan bertindak seperti apa? Memecatkah atau memaafkannya lagi kah? Besok lagi udah minta maaf, besok lagi curi lagi. Maka ini sangat tidak layak jadi bawahannya. Karena kenapa? Dia sudah berjanji terus nanti melanggar lagi. Maka kata para ulama sama juga dengan taubat. Dia hari ini dia mengatakan saya bertobat kepada Allah. Namun dia meninggalkan mengerjakan kemaksiatan, masih berzina, masih memakan harta riba. Ya. Besoknya lagi dia menyesali lagi, ya Allah saya menyesal, melakukan lagi hal yang sama. Ya. Maka ini sangat tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dipermainkan seperti itu. Ya. Jadi kalau ada kesengajaan bagi dia untuk selalu melakukan kemaksiatan tersebut, maka ini tidak termasuk orang-orang yang taubatnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibutuhkan yang pertama, ikhlasnya niat tadi, bukan karena embel-embel apa-apa, tapi benar-benar niat ikhlas karena Allah untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua, menyesali supaya ada keseriusan dalam hatinya. Dan kemudian yang ketiga itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dia harus meninggalkan. Kalau itu bentuknya kemaksiatan, dia harus meninggalkan 100%. Ya, dia harus meninggalkan totalitas dalam meninggalkan kemaksiatan. Namanya kita bertobat kepada Allah. Allah yang nanti akan menjaminkan kita rezeki kalau kita tidak mendapati rezeki dari jalan yang sama. Contoh misalnya, kita berusaha untuk meninggalkan perkara riba. Ya Allah, saya bertobat kepada Allah, kemudian besoknya nggak mau makan harta riba lagi. Totalitas dia dalam meninggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin rezeki kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Karena lebih baik rezeki kita sedikit dan berkah daripada rezeki kita banyak tapi tidak diberkahi oleh Allah, malah diperangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tantangan orang yang bertaubat itu juga luar biasa, harus dibutuhkan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu bentuknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika dosa itu yang berkaitan dengan hak manusia, ini yang berkaitan dengan hak manusia, jemaah yang dimuliakan Allah, kita pernah memukulnya, kita pernah mengambil hartanya, kita pernah menggunjingnya, kita pernah mencuri tanamannya, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hak sesama. Ya, yang berkaitan dengan hak sesama. Maka kata para ulama, wajib bagi dia meminta keridhaan orang yang dizoliminya. Sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia apa? Untuk meminta keridhaannya. Misalnya namanya fulan. Ya fulan, dulu saya pernah mukul kamu. Hari ini saya meminta maaf. Ya. Sampai kata para ulama, kalau seandainya dia ini meminta yang dizolimi ini meminta, saya baru ridho kalau kamu ini bayar sekian juta misalnya. Maka kita untuk mendapatkan keridhaan dia ini, maka tidak masalah bagi kita untuk membayar. Sampai kata para ulama seperti itu, demi menghalalkan keridhaan dia tadi. Saking beratnya ini yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Atau misalnya dulu saya dulu pernah mencuri mangga, ya. Mangganya 1 karung dicuri. Maka dia datang kepada orangnya, Pak, saya minta keridhaannya, berapa saya harus bayar. Kalau orangnya memaafkan, alhamdulillah, kita selamat nanti di akhirat. Tetapi yang harus diingat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kezaliman kita terhadap seseorang itu, kemudian dia tidak memaafkan kita dan kita sudah meninggal, subhanallah, itu nanti tanggung jawabnya di akhirat itu sangat berat. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, nanti akan datang seseorang itu akan membawa pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, umroh, dan pahala-pahala yang lainnya. Banyak pahalanya. Di sisi yang lain, dia zalim sama orang. Di sisi yang lain, dia zalim sama orang. Dia sudah membawa pahala yang banyak, tapi dia masih mempunyai kezaliman kepada seseorang. Apa yang terjadi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diambil pahala orang ini oleh orang yang dizalimi tadi, dikasih pahalanya, ditransfer. Dia pernah memukul, ditransfer pahalanya. Dia pernah mencuri hartanya, ditransfer pahalanya. Sampai semua pahalanya habis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diambil kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi dan ditimpakan kepada orang yang menzalimi tadi. Dan ini beratnya kalau yang berkaitan dengan sesama manusia. Maka disitulah Islam mengajarkan kita untuk senantiasa mengasihi, tidak main pukul, dan itu sangat bahaya sekali jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau orang yang dipukul gak ridho dunia akhirat, itu luar biasa bagi kita. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar menjaga muamalah kita dengan sesama manusia itu dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu bukan hanya sekedar untuk mengajarkan ibadah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak
manusia supaya mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan sesama manusia, yang bisa dijangkau di sesuatu yang benar-benar nampak kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang masih berkaitan dengan hak sesama manusia, tetapi ini yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, misalnya ghibah, kemudian membicarakan keburukan dia. Ini masih berkaitan dengan hak sesama manusia. Misalnya dia membicarakan, si fulan itu begini begini begini, tidak diketahui oleh orang yang dibicarakan. Ya namanya ghibah gitu. Dan ancaman ghibah ini dalam Al-Qur'an luar biasa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggibah itu seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri itu. Karena saking besar dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana nanti di akhirat? Ya, subhanallah, ini juga termasuk kezaliman antara sesama manusia. Karena di dunia aja udah diharamkan tuh ghibah dan enak, ya. Jadi kalau membicarakan keburukan orang lain itu kayak enak gitu. Tapi masya Allah dosanya luar biasa. Nah, maka bagaimana cara kita meminta kehalalan supaya nanti tidak mengganggu pahala kita di akhirat? Karena setiap kezaliman yang dilakukan oleh seseorang itu akan diganti dengan pahala yang kita kerjakan. Jadi subhanallah, itu sebagai pelajaran tadi jemaah yang dimuliakan Allah, pahala banyak kita nih. Kita udah sholat, sedekah, ngaji, ya, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi jika ada kezaliman kepada orang lain, semua pahala kita akan ditransfer kepada mereka. Ya. Nah, bagaimana dengan kasus yang tadi? Kalau kita udah terlanjur membicarakan keburukan orang lain, ya, membicarakan orang lain yang dia tidak tahu yang kita bicarakan, maka ada dua. Kalau orang tersebut tahu kita membicarakannya, ya, dan dia sudah mengetahui gitu, bahwasanya kita ini sering membicarakan dia. Maka pada saat ini kalau dia sudah terlanjur tahu kita membicarakan dia, maka wajib kita minta maaf kepada orangnya. Ya. Misalnya antara tetangga. Si tetangga satu dibicarakan terus setiap hari ini. Sampai akhirnya dia kasih tahu, tolong jangan bicarakan saya sudah sering mendengar kalian membicarakan saya misal. Maka wajib bagi tetangganya tadi yang membicarakan dia, meminta maaf kepada dia, minta dihalalkan. Minta keridoannya, tolong maafkan kami tidak akan mengulangi lagi. Baru nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Dia harus ikhlas kepada Allah, menyesal dengan perbuatannya, meninggalkan apa yang dikerjakan tadi. Nanti besok-besok nggak usah gibah lagi. Karena tadi sudah minta maaf kepada orangnya. Kalau dia maafkan, alhamdulillah sudah halal bagi kita. Dan masalahnya kalau orang itu nggak tahu gimana. Kadang yang dibicarakan itu nggak selalu tahu kan? Yang dibicarakan itu kadang tidak tahu, bahkan nggak tahu sama sekali apa yang menjadi bahan gibahannya. Jadi digibah terus. Maka bagaimana cara kita menghalalkan gibahnya tersebut? Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara menghalalkannya kata para ulama, insya Allah tidak perlu mendatangi orang tersebut kemudian kita minta maaf. Ya, misalnya dia nggak tahu kita bicarakan keburukan dia, kemudian nggak perlu kita datang kepada dia. Kemarin saya sudah membicarakan kamu begini. Ya, khawatirnya nanti dia tambah marah. Maka cukup kata para ulama, kita bersedekah atas nama dia, kemudian kita membicarakan kebaikan dia di hadapan orang banyak. Ya, itu sebagai syaratnya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat berat kalau urusannya adalah sesama makhluk. Kemudian yang ketiga adalah misalnya contoh kasus. Orang yang berhutang. Hutangnya 2 juta. Pak, saya hutang dulu ya, besok saya bayar. 3 tahun nggak dia bayar-bayar nih. Ya. Orang yang yang dihutangi tadi, sebenarnya dia udah tagih-tagih tapi dia nggak mau bayar. Sampai akhirnya yang punya uang tadi, yang dihutangi sama dia, meninggal. Bagaimana cara dia membayarnya? Ini karena masih berkaitan dengan hak sesama manusia. Dia harus mengembalikan harta yang dia pinjam tadi. Karena 2 juta itu bukan harta milik dia. Dia meminjam kepada orang tersebut. Kemudian meninggallah orang ini. Bagaimana cara dia membayarnya? Maka dia membayarnya kepada keluarganya, ahli warisnya. Kalau dia nggak dapat ahli warisnya,
Misalnya sampai hilang kontak. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang cerita ke kami, Ustaz, saya hutang sama si fulan ini sekian-sekian. Sampai hari ini saya cari-cari keluarganya nggak ketemu, kontaknya nggak ada. Gimana bagi saya nih Ustaz? Udah lama sekali. Maka cara untuk dia menghalalkan hutangnya tersebut adalah ambil sejumlah hutang yang dia punya, kemudian dia kasih kepada orang yang membutuhkan. Dia sedekahkan. Ya, karena jumlah hutang yang yang dia miliki ini bukan harta dia, harta orang lain yang tadi dia pinjam. Maka dikeluarkan kemudian disedekahkan atas nama orang yang punya uang tadi. Kata para ulama seperti itu cara kita menghalalkan. Subhanallah, ini jemaah yang dimuliakan Allah sangat berat kalau sudah berkaitan dengan hak sesama manusia. Kalau hak dengan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melakukan kesalahan, kita bertobat itu sudah cukup. Tetapi kalau melakukan kesalahan kepada sesama manusia, minta dihalalkan dan minta diridhoi. Ya. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dosa itu yang berkaitan dengan sesama manusia. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan yang berkaitan dengan masalah tobat ini juga tidak boleh menceritakan keburukan yang dilakukan. Misalnya, kemarin saya sudah berzina, kemarin saya sudah minum minuman keras, kemarin saya sudah melakukan A, B, C, D. Dia menceritakan kepada orang lain. Maka tidak boleh bagi dia untuk menceritakan kasus-kasus keburukannya tersebut. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku itu nanti akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Ya, jadi orang yang terang-terangan dalam mengumumkan kemaksiatannya. Saya hari ini mau bertaubat nih karena kemarin saya sudah misalnya melakukan perzinahan. Nggak usah diumumkan dia melakukan zina. Ya. Atau misalnya dia cerita ke temannya, hari ini saya mau bertobat karena kemarin saya malah merampok misalnya. Nggak usah diceritakan merampoknya. Karena apa? Karena ini bentuk keburukan yang Allah tutupi, maka nggak boleh bagi dia menceritakan keburukan tersebut. Cukup bagi dia hari ini saya bertobat dari kesalahan saya. Nggak usah disebutkan kesalahannya apa. Makanya kata para ulama, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku dimaafkan ketika dia bertobat kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini syaratnya juga jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, saya mau bertobat karena saya tidak pernah melakukan sholat selama 20 tahun misalnya. Nggak usah diumumkan. Cukup bagi dia saya pengen bertobat karena saya sudah melakukan kesalahan. Tidak perlu dia umumkan apa keburukan yang dia lakukan. Kecuali ada pengecualiannya. Ya. Kecuali orang yang ingin mendapatkan had. Apa itu had? Menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wanita ini dia telah melakukan hubungan di luar nikah. Ya, atau yang sering disebut dengan perzinahan. Dia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, rajam saya." Kenapa kata Rasul? Saya telah melakukan perzinahan. Pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak karena nggak ada saksi. Jadi seorang Muslim kan harus menegakkan saksi minimal 4 orang. Ya. Kemudian dan saksi ini juga harus benar-benar melihat apa yang mereka lakukan, bukan hanya katanya-katanya gitu. Dan Nabi nggak mau menerima kesaksiannya. Saya sudah melakukan perzinahan. Dan ini dia umumkan, wahai Rasulullah, rajam saya. Kemudian kata Nabi SAW, enggak, karena saya nggak punya saksi. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian kata wanita ini, benar wahai Rasulullah, saya sudah melakukannya. Ya, saya ingin menggugurkan dosa-dosa yang saya lakukan dengan cara menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kasus seperti ini, maka boleh bagi dia untuk mendatangi pemimpin kemudian dilakukan had menegakkan hukum Allah. Atau misalnya saya sudah membunuh orang, ini kan namanya menceritakan. Saya sudah membunuh orang, tolong kisah saya misalnya. Enggak masalah hal seperti ini. Nah, cuman dalam kondisi negeri kita sekarang mungkin tidak memungkinkan karena hukumnya bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengecualiannya tadi. Maka dalam hal melakukan keburukan tidak perlu diceritakan keburukannya itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disembunyikan karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita lebih baik daripada itu. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi syarat yang keberapa? Keempat. Ketiga. Kemudian syarat yang keempat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa al-azmu ala an la ta'udu fil mustaqbal. Ini syarat yang keempat adalah memiliki niat yang kuat untuk tidak melakukannya di masa depan. Kalau tadi yang syarat yang kedua itu dia memiliki penyesalan, syarat yang ketiga itu dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, kemudian syarat yang keempat harus benar-benar dia mengazamkan pada dirinya. Dia harus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di masa depan. Ini juga sebagai syarat bahwasanya dia ini jujur dalam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi annaka lan ta'uda ila hadhil amal fil mustaqbal, bahwasanya kita enggak akan pernah melakukan amalan ini lagi di waktu yang akan datang, ya. Fa in kunta tanwi an ta'uda ilaihi indama tasmah lakal fursa fa innaka taubata fa inna at-taubata la tasih. Kata para ulama, kalau seandainya dia niatkan bahwasanya suatu saat nanti akan kembali kalau keadaannya sudah memungkinkan, itu taubatnya nggak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalnya begini. Ada seorang laki-laki yang biasa minum minuman keras. Dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang cukup lah gitu, seperti itu. Kemudian setiap hari kebiasaannya dia ini adalah minum minuman yang keras, sedangkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk seseorang itu meminum minuman yang memabukkan. Dia biasakan, kemudian suatu saat Allah Subhanahu wa taala uji nih, hartanya habis. Akhirnya dia menyangka bahwasanya ini adalah teguran dari Allah supaya dia ini bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berjalannya waktu setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kasih lagi dia harta. Lalu dia berniat, saya akan melakukan hal itu lagi. Karena sudah memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Maka kata para ulama, taubatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain misalnya, dia sudah berjanji dan sudah bertobat kepada Allah meninggalkan riba. Kemudian tiba-tiba suatu saat Allah uji ekonominya sehingga dia butuh banget gitu. Ini kan ujian bagi seorang yang beriman. Kemudian karena dia nggak tahan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala dan juga akhirnya dia berniat, saya balik lagi aja ke riba. Maka taubatnya yang tadi tidak dianggap dan tidak menjadi pahala taubat bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama tadi adalah taubatnya adalah orang-orang yang membohongi Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan mereka ini ingin mengelabui Allah. Tadi sudah berjanji nggak mau mencuri lagi sama atasannya, Pak, mohon maaf hari ini saya minta maaf sama Bapak nggak mau mencuri lagi. Akhirnya besok mencuri lagi. Seperti itulah dia bertobat kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan karena keadaan dan suatu kondisi akhirnya dia melakukan kemaksiatan lagi, maka ini termasuk menipu dan mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus benar-benar memberikan keinginan yang kuat untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian syarat yang kelima jemaah yang dimuliakan Allah, dan ini juga syarat yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu antakuna fi zamani taqbalu fihi at-taubah. Harus taubat pada waktunya. Kapan waktunya? Semakin cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bagus dia dalam mendapatkan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kapan waktunya? Yang pertama ada waktu khusus. Waktu khusus itu adalah kematian. Setiap kita pasti memiliki batas dan waktu tertentu dalam hidup ini. Maka semakin cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mendapatkan pahala yang luar biasa. Seperti tadi yang kita sebutkan, kalau dia mendapatkan masalah dengan
sesama makhluk, maka dia minta maaf dulu kepada makhluk yang dizoliminya. Karena kalau tidak, ketika dia mati membawa kezoliman ini, subhanallah, betapa beratnya nanti hisab kita di hadapan Allah. Semua pahala yang kita kerjakan di dunia akan diberikan kepada orang yang dizolimi sebagaimana besar kezoliman kita di dunia. Ya. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan Allah, kita selesaikan dulu urusan kita di dunia. Ya, jangan menunggu besok saya mau bertobat. Kalau besok enggak nyampe waktu kita, pada saat kita bilang besok saya mau bertobat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil kita pada saat itu, apa yang nanti akan kita katakan kepada Allah? Misalnya salah seorang laki-laki mengatakan dia saat ini sedang melakukan keburukan, enggak pernah melakukan sholat. Besok aja saya bertobat, besok saya mau sholat. Tiba-tiba sebelum dia bertobat dia meninggal. Apa yang akan dia katakan di hadapan Allah? Maka semakin cepat jemaah yang dimuliakan Allah, karena taubat ini enggak menunggu waktu. Harus dia segerakan taubat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang nasuha. Apa itu taubatan yang nasuha? Mengumpulkan 5 syarat tadi. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Dengan taubat yang kalian lakukan, Allah menghapus dosa-dosa kalian. Maka itu hikmahnya kenapa kita harus segera bertaubat, karena semua dosa bisa jadi sebelum kita meninggal dunia, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang tadinya kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya kenapa kita harus segera untuk bertaubat kepada Allah. Jangan nunggu. Sebab kalau kita nunggu dan belum bertaubat, kita akan mati dalam membawa dosa-dosa tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, waktu umum. Waktu umum itu kapan? Ketika terbitnya matahari dari barat. Ya. Ketika terbitnya matahari dari barat. Dan ini waktu umum bagi seluruh kaum muslimin. Ketika matahari terbit dari barat, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi sempat memaaf kepada sesama makhluk. Sudah tidak ada lagi sempat untuk kita memperbaiki diri. Maka selama kesempatan itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan kesempatan itu dengan baik. Dan yang paling penting jemaah yang dimuliakan Allah, Allah suruh jaga kita untuk tidak pernah menzolimi orang lain. Baik mengambil hartanya, baik membicarakan keburukannya, baik menzoliminya, baik memukulnya dan lain sebagainya. Karena ini adalah bentuk nanti kezoliman yang akan ditanggung oleh seseorang di akhirat kalau kita tidak meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima adalah dia harus senantiasa melihat waktunya. Dan yang paling penting jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu tersebut, waktu yang paling khusus bagi kita adalah kematian. Jangan tunda untuk kita bertaubat. Kemudian misalnya ketika seseorang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah harus dengan salat taubat dan lain sebagainya? Maka tidak dipersyaratkan oleh para ulama. Kalau dia ingin melakukannya silahkan. Saya ingin salat taubat, tapi yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan 5 syarat ini. Ini yang paling penting. Karena kalau seseorang itu hanya dia salat hari ini salat taubat, kemudian enggak menggunakan 5 syarat ini, maka itu taubatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belum meninggalkan apa yang dia kerjakan tadi. Jadi yang paling penting bagi dia lakukan adalah mengumpulkan 5 syarat ini. Kalau sholat taubat itu dia hanya sekedar mendukung sebagai sunnahnya saja. Yang paling wajibnya adalah melakukan 5 syarat tadi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai dihitungnya syarat sah taubat kita yang sempurna ketika dia mampu mengumpulkan 5 syarat tadi. Nah, itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang pertama tadi? Niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus menyesali perbuatan tersebut supaya kita menjadi orang yang jujur dalam melakukan taubat. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, tinggalkan dosa itu. Kalau bentuknya itu adalah kewajiban, maka kewajiban yang Allah perintahkan kita laksanakan. Misalnya nggak pernah melakukan sholat, maka jangan lagi meninggalkan sholat kalau kita sudah bertaubat. Ya. Kemudian yang keempat, berazam, harus memiliki pengakuan
ya, pengakuan pada diri sendiri atau janji kepada diri sendiri untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya, sehingga nanti ketika suatu saat ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ada bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak gampang lagi untuk jatuh ke dalam kemaksiatan yang sama. Karena ada orang seperti itu. Ketika dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjanji sama dirinya sendiri, pokoknya saya nggak mau lagi eh, apa namanya? melakukan hal tersebut. Giliran diuji sama Allah Subhanahu wa taala, suatu saat dia nggak kuat. Maka dalam menjalankan agama ini dia dibutuhkan kesabaran. Dan syarat yang kelima itu taubat sebelum waktunya. Kapan waktunya? Ya harus segera sebelum kematian itu datang. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini sebagai ya nasihat dari para ulama. Al-muhim anna kulla insanin yuridul falah. Yang paling penting adalah semua kita ini menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat. Kita menginginkan bahwasanya kita ini termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberuntungan baik di dunia dan di akhirat, ya. Lakin hasabil himmah. Akan tetapi keberuntungan itu sesuai dengan eh, keinginan masing-masing. Al-mu'min yuridul falah fid dunya wal akhir. Seorang mukmin itu menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat. Maka bagaimana caranya? Maka kata para ulama, tidak ada caranya kecuali dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat, maka dia harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, kata para ulama, wal kafiru la yu'minu billah, la yu'minu bil akhir. Bahwasanya orang-orang kafir itu dia tidak beriman kepada Allah. Makanya dia hanya mengejar akhirat saja, tidak ada taubatnya kepada Allah. Dia hanya mengejar dunia saja, tidak ada taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang-orang kafir. Oh, dia enak ya hidupnya, padahal dia nggak pernah ibadah sama Allah. Ya gimana mau ibadah, orangnya kufur. Maka nggak usah bandingkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita ini sebagai bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin kita lulus dari ujian tersebut. Kemudian nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kehususannya kepada kita, maka kita sudah bersabar, sudah menjalankan amal soleh sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini tentang syarat-syarat taubat, ya, yang memang kalau kita ingin bertobat segera dan harus memenuhi 5 syarat ini. Kemudian dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah, taubat tadi yang kita sebutkan syarat-syaratnya ini adalah dikhususkan untuk dosa-dosa besar. Kepada orang yang kafir ketika dia ingin masuk Islam, kemudian orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam tentang pelakunya ketika melakukan sesuatu perbuatan tersebut di dunia. Jadi ada ancaman Allah di akhirat kalau orang tersebut melakukannya di dunia. Ada ancaman Allah di akhirat dengan neraka, dengan siksaan, ya, dengan azabnya bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Itulah yang dinamakan dosa besar. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang memakan harta riba itu adalah termasuk nanti orang yang disiksa di akhirat. Berarti ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ancaman baginya hukum had di dunia. Ada hukumannya di dunia. Contoh misal orang yang mencuri, termasuk dosa besar apa tidak? Termasuk dosa besar. Bagaimana kita bisa lihat ada ancamannya? Apa ancamannya? Dipotong tangannya. Kalau nggak dipotong tangannya di dunia, nanti di akhirat dia akan menanggung dosanya. Kemudian misalnya orang yang meninggalkan sholat, termasuk dosa besar apa tidak? Dosa besar. Bagaimana kita tahu? Karena ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dosa yang mengandung ancaman Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat ini namanya dosa besar. Maka dalam melakukan hal ini untuk kita bisa taubat dari dosa-dosa besar ini, maka harus terkumpul 5 syarat tadi. Adapun dosa-dosa kecil, maka tidak perlu dengan mengumpulkan 5 syarat ini. Cukup bagi dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Contoh misal, seseorang makan dengan tangan kiri. Ini bentuk kemaksiatan apa tidak? Maksiat. Apakah dia dosa besar?
Dari mana taunya? Nggak ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia nggak ada ancamannya orang makan pakai tangan kiri tangannya dipotong gitu. Nggak ada. Atau misalnya di akhirat nanti akan diazab, enggak, itu hanya dosa kecil. Maka cukup bagi kita ketika kita makan dengan tangan kiri astagfirullah, kemudian kita membalikannya lagi untuk makan dengan tangan kanan. Kemudian contoh yang lain misalnya buang air menghadap ke kiblat. Ini nggak boleh, dosa. Tapi dosanya bukan dosa besar karena nggak ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Maka cukup bagi kita ketika kita melakukan kesalahan kecil tersebut, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya contoh yang lain, melihat kepada sesuatu yang haram itu termasuk dosa. Kalau kita lihat dengan menikmatinya ini juga jadi dosa besar karena ada apa namanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dia lihat ya. Tapi kalau dia melihat kemudian apa namanya setelah itu dia sadar bahwasanya ini nggak boleh, maka itu bagian daripada kesalahan, tapi tidak mencapai kesalahan besar. Maka cukup bagi dia adalah istighfar kepada Allah. Ketika dia lihat astagfirullah, langsung dia palingkan pandangannya. Maka tidak perlu bertobat dengan lima syarat tadi. Yang perlu dengan 5 syarat tadi adalah dosa besar. Ketika dia mencuri, dia wajib bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika dia memakan harta riba, wajib bagi dia untuk taubat dengan sungguh-sungguh. Ketika dia meninggalkan sholat, wajib bagi dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Segala semua dosa besar, maka wajib bagi dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan itu jemaah yang dimuliakan Allah, harus benar-benar ditinggalkan. Jangan sampai ada lagi keinginan untuk kembali daripada dosa tersebut. Kalau misalnya ada mengatakan, gimana kehidupan saya nanti setelah taubat? Insya Allah Allah yang jamin. Kalau kita meninggalkan yang haram karena Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin insya Allah. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bedanya orang obat ini orang itu Iya. Iya. obat Ya. ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Kapan seseorang itu dihitung bertaubat dan kapan seseorang itu dihitung hanya boleh memohon ampun? Ya. Atau apa bedanya kita memohon ampun dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang tadi kita sebutkan bahwasanya memohon ampun itu bagian daripada isi taubat. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni segala dosa-dosanya. Dengan tadi 5 syarat yang tadi kita sebutkan, maka syarat yang tadi kita sebutkan itu adalah syarat untuk dia bertobat. Setelah melakukan 5 syarat ini, baru nanti dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 syarat ini bukan sebagai doa dia, bukan. Tetapi sebagai syarat bagi dia ini kalau mau taubatan nasuha harus dengan 5 syarat ini. Baru nanti setelah dia ikhlas, kemudian dia berjanji, kemudian dia meninggalkan kemaksiatan, kemudian dia berazam pada dirinya sendiri dan taubat sebelum waktunya. Ini hanya syarat saja. Baru nanti misalnya ditambah dengan sholat taubat yang tadi kita sebutkan kalau mau dia tambah. Kemudian di situ baru dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah. Ini setelah bertaubatnya tadi, setelah melewati 5 syarat. Maka kalau dia misalnya nggak memenuhi 5 syarat ini dalam taubatnya, lalu dia misalnya mohon ampun sama Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya setelah banyak melakukan kesalahan. Besoknya lagi dia masih tetap melakukan kemaksiatan yang sama. Maka ini nggak dihitung dengan taubat. Karena taubat yang sungguh-sungguh itu dia harus melewati 5 syarat. Baru dia berdoa kepada Allah. Karena sudah ada jaminan bahwasan dia ini sudah berjanji nggak mau ulangi lagi. Gitu. Jadi lewati dulu 5 syarat ini, baru nanti dia minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas, berjanji dulu supaya dia nggak mengulangi lagi. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, kalau dia cuma berjanji atau cuma minta ampun sama Allah, hari ini dia minta maaf nih.
besok ngulangi lagi. Sama seperti tadi karyawan hari ini minta maaf, besok nyuri lagi. Ini namanya menipu dia. Gitu. Jadi harus ada perjanjian dulu dia dengan Allah supaya dia nggak mengulangi hal yang sama. Baru nanti minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya, taubatan yang nasuha itu adalah istilah. Maksudnya adalah taubat yang sungguh-sungguh. Nah, taubat yang sungguh-sungguh seperti yang tadi kita sebutkan harus melewati 5 syarat ini supaya dihitung dengan taubat yang nasuha. Karena kalau tidak melewati 5 syarat ini namanya taubat sambal kata orang dulu. Taubat sambal itu apa? Udah tahu pedas tapi makan lagi. Udah tahu salah tapi masih melakukan. Gitu. Jadi harus dengan 5 syarat ini benar-benar harus dilakukan sama dia. Minimalnya 3. Kalau tadi yang kita sebutkan tambahan 2 ini untuk menyempurnakan, 3 itu yang paling penting. Yang pertama adalah dia memiliki keinginan yang kuat. Paling tidak 3 ini udah cukup bagi dia. Memiliki keinginan yang kuat. Karena ini di antara bentuk dia ini jujur apa enggak nih mau tobat nih. Kemudian yang kedua harus berani meninggalkannya. Meninggalkan kemaksiatan tersebut harus berani. Dan yang ketiga itu dia harus taubat sebelum waktunya. Minimal 3 ini. Kalau yang 2 tadi tambahan. Jadi taubat sebelum waktunya. Jadi kalau dia udah meninggal nggak ada lagi. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Ada lagi? Ya, silakan Pak, Masya Allah. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan masalah Ya, riba. riba. Ini riba saya agak ingin tahu. Ya, Berkaitan dengan permodalan. Ya, kita sebagai orang yang tidak punya modal, kemudian tapi masih punya kesempatan untuk bank. ya, Karena satu-satunya jalan kita punya usaha itu hanya usaha. dari bank. Ini bagaimana siasatnya atau bagaimana cara agar kita itu bisa mendapatkan itu tidak menjadikan riba atau apakah dia tetap. Iya. Itu yang pertama. Saya langsung aja dulu. Yang kedua adalah perbuatan seseorang yang sudah melalui suatu kemaksiatan dalam kemaksiatan itu atau perkataan atau perbuatan itu kita sudah bertaubat, tapi itu menjadikan suatu beban kan, di suatu hari yang membuat kita apakah itu sudah kita kecualikan dalam taubat atau kita tahu ya kalau itu sudah dilakukan tapi mungkin ada ciri-cirinya kita tidak melakukan lagi mungkin itu sama itu satu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi yang berkaitan dengan permasalahan riba ini memang luar biasa. Dan kita ini sudah di zaman yang seakan-akan kita itu nggak bisa hidup tanpa riba. Di zaman Nabi, ada salah seorang yang sangat kaya di kelompoknya itu yang disebut dengan Abu Jahal. Ya. Dia ini kayanya kenapa? Bukan karena berdagang dengan seperti yang lainnya. Dia itu tugasnya apa? Kasih hutang ke orang. Kamu mau apa? Mau saya modalin, nanti kembalinya sekian. Jadi semua orang itu karena pengen usahanya cepat, ada modalnya, ya begitu caranya sama Abu Jahal. Makanya disebut riba jahiliyah dia. Yang seperti itu. Misalnya ke bank sekarang, Pak, saya pinjam 30 juta untuk modal usaha, nanti kembalinya uang tersebut dalam waktu sekian harus dikembalikan dengan jumlah misalnya 35 juta atau 40 juta. Nah, itu plus bunganya gitu. Nah, maka kelebihannya ini karena maka disebut dengan
riba, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perangi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang memakan harta riba itu, maka Allah perangi hidupnya. Perangi itu tidak khusus maksudnya di berperang gitu, tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala membuat harta itu tidak berkah, dengan cara membuat harta itu tidak memiliki keberkahan di dalam itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang makan harta riba. Dan subhanallah, maka ini hal yang pertama yang harus kita hilangkan itu adalah hilangkan doktrin bahwasanya kita itu nggak bisa hidup tanpa riba. Pokoknya harus mau usaha ke ke bank, mau modal usaha ke bank, mau apa ke bank, semua larinya adalah ke bank, sehingga pikiran kita itu udah segala sesuatu kalau ingin mengharapkan modal dan lain sebagainya itu bisa ke bank. Padahal ini adalah caranya iblis untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa riba tadi. Dan mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah ada beberapa teman yang Masya Allah mau membangun lembaga syariah, dan itu mungkin masih belum terlalu banyak orang menggeluti di situ. Jadi mereka bangun suatu lembaga, ada yang pengen minjam uang misalnya 30 juta, ya udah kembalikannya 30 juta, karena memang dalam masalah hutang piutang itu sebenarnya bukan jual beli, tapi itu padahal murni kita membantu orang yang sedang kesusahan. Jadi lembaga mereka ini menyediakan layanan itu karena saking banyaknya orang yang butuh, kemudian saking banyaknya orang yang butuh, banyak juga permintaan kepada mereka. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan adalah misalnya seperti ini. Saya pengen modal 30 juta, tapi saya punya rumah. Maka saya pinjam uang ke dia ini 30 juta dengan syarat surat rumah digadaikan. Suatu saat ketika saya nggak mampu bayar, maka rumah itu dijual misalnya dengan harga taruhlah 100 juta. Contoh aja. Maka saya akan mengambil bagian hak saya yang 30 juta ini, sisanya akan kembalikan ke orang yang memiliki rumah tadi. Maka itu syar'i namanya. Ini nggak ada tambahan apa-apa. Jadi saya cuma mengambil hak saya. Jadi kalau ada orang yang mau seperti itu, silahkan, itu Masya Allah luar biasa. Misalnya saya ingin membuat modal usaha apa yang membutuhkan uang 100 juta. Kalau ada orang yang memiliki uang 100 juta itu, maka kita pinjamkan. Dengan catatan misalnya surat tanah digadaikan. Ketika dia nggak mampu bayar nantinya, saya benar-benar sudah nggak punya uang, nggak punya lagi usaha dan nggak mampu bayar. Oke, surat tanah ada di saya, kita jual. Lakulah 200 juta. Saya ambil 100 juta uang saya, 100 jutanya kembalikan kepada yang punya tanah. Salah juga bagi orang misalnya tanah jadi milik dia sepenuhnya, ini juga nggak boleh. Karena ini bentuk kezaliman juga. Maka itulah diantara keadilan syariat. Jadi tidak mengambil hak orang lain tanpa dikurangi dan tanpa dilebihkan. Seperti itu. Jadi sangat banyak sekarang Masya Allah yang membangun yayasan seperti itu, hanya saja belum terlalu banyak. Nah, seperti itu saran yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita ingin mengadakan usaha dan lain sebagainya, bisa pinjam dengan jaminan apa yang kita punya. Sehingga nanti ketika suatu saat kita nggak mampu bayar, maka jaminan itulah yang menjadi pijakan kita, dijual kemudian dibagi dua dengan sesuai dengan utang dan harganya tadi. Itu syar'i sekali itu, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa? Kemaksiatan yang mungkin kita lakukan, tapi kita nggak yakin apakah kita sudah bertobat apa bagaimana. Ya, misalnya dulu kita sering meninggalkan sholat, kemudian belum terpenuhi 5 syarat ini misalnya. Dulu saya belum, kayaknya 5 syarat ini belum saya belum saya yakini dulu. Saya belum belum niat yang ikhlas, karena hanya sekedar udah begitu aja gitu. Tapi pada saat perjalanannya waktu, dia sama sekali nggak melakukan hal-hal yang tadi dia lakukan. Misalnya dia udah rajin sholatnya dan nggak pernah lagi meninggalkan sholat. Maka ini adalah bagian daripada taubat yang sungguh-sungguh. Karena minimalnya tadi syaratnya 3.
dia sudah berjanji kemudian tidak meninggalkan lagi kemaksiatan yang dilakukan, tidak mengerjakan lagi kemaksiatan yang dilakukan dan berazam dan bertobat pada waktunya, karena cuma 3 ini aja yang paling penting. Jadi dia sudah berjanji untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Kemudian yang kedua, terus kerjakan perintah Allah dan tinggalkan tanpa dikerjakan lagi kemaksiatan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah tobat sebelum waktunya. Berarti sebelum kita meninggal benar-benar kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dihitung taubatan yang nasuha. Dan kalau kita sudah berada di atas jalan taubat, kita nggak usah pikirin lagi yang telah lalu. Saya sudah pernah taubat atau belum ya? Maka yang jadi fokusan kita adalah tetap kita melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun ketergelinciran saat kita sudah taubat, misalnya seseorang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesekali dia itu tergelincir, bukan sengaja. Misalnya dia sudah bertobat nih dari melihat sesuatu yang haram. Jadi dia kebiasaannya ini melihat sesuatu yang haram. Kemudian dia bertobat, dia berjanji nggak mau lagi melihat sesuatu yang haram. Tiba-tiba suatu ketika nggak sengaja dia lakukan, nggak mesti lagi dia harus bertobat, harus mengumpulkan 5 syarat ini, nggak perlu. Cukup bagi dia astagfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Karena ini hanya bentuk ketergelinciran, bukan kesengajaan. Gitu. Jadi cukup bagi dia terus fokus dengan amalan yang dia lakukan. Semoga dengan amalan ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi memikirkan dulu saya bagaimana. Yang penting kita sudah taubat. Dengan taubat itu kata Allah Subhanahu wa taala, at-taubatu yajubu ma qablaha. Dengan taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, ya. Sama misalnya seperti sahabat dulu kan nyembah patung mereka. Seperti Umar sampai menyembah patung dari roti yang dia buat sendiri. Setelah dia taubat kepada Allah, nggak usah dipikirin lagi dosa yang telah lalu. Karena dengan taubat itu kita sudah dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting fokus dengan amalan yang kita kerjakan. Seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi? Ya, silakan Pak Ji. Melakukan kesalahan atau dosa, tapi karena penyakit, pada itu otomatis terus dimakan oleh Tuhan untuk manusia. Artinya begitu. Ini orang supaya mengambil jalan, tapi dia merasa tidak salah. Ternyata setelah dibawa apa itu penyakitnya? Lupa ya. Ya, suka mencuri, tapi memang dia nggak merasa itu salah gitu, nggak merasa salah karena penyakitnya. Penyakitnya apa tadi? Lupa. Apa? Suka mencuri aja gitu, tapi ya apa? Iya, baik, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagaimana nanti hukumnya di hadapan Allah. Apakah memang itu bagian dari bawaan dia yang memang suka mengambil punya orang yang kalau dia ambil merasa dia nggak salah gitu. Dan ini memang karena psikologinya begitu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kalau dia orangnya lupa, ini nggak dihitung dosa. Misalnya dia pada saat dia mencuri itu dia nggak sadar nih apa yang dia lakukan nih karena penyakit lupa. Akhirnya dia bawa ke rumahnya. Tiba-tiba datang orang yang punya, Pak itu punya saya. Oh iya ya. Akhirnya dikembalikan lagi karena memang lupa. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihitung dosa pada 3 orang. Pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang yang tidur nih, dia melakukan kejahatan, dia ngigok bunuh temannya misalnya, maka ini tidak boleh dikisos. Dan karena dia tidak mendapatkan dosa dan dilakukan dalam keadaan nggak sadar. Tapi jangan pura-pura tidur untuk bunuh orang. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu orang yang pingsan sampai dia sadar. Orang yang pingsan ketika dia melakukan atau misalnya bahasanya yang kotor atau melakukan sesuatu yang dilarang agama dalam keadaan dia pingsan, orang ini juga tidak termasuk orang yang berdosa. Kemudian yang ketiga apa?
Apa yang ketiga? Orang yang gila sampai dia sadar. Orang gila kalau dia nggak sholat itu wajar karena dia gila. Jadi dia nggak sholat, jangan paksa ayo sholat karena dia gila nggak ada kewajibannya sampai dia sadar. Atau misalnya dia bunuh orang dalam keadaan gila, dia kejar-kejar orang kemudian dia bunuh orang tersebut, maka dia tidak juga mendapatkan dosa. Ya, tapi zaman sekarang juga banyak orang yang pura-pura gila. Jadi banyak sekali kasus itu pura-pura gila supaya apa? Dia bisa bunuh orang. Dan ya itu siasat kayak apa namanya? Dibayar untuk bunuh orang tapi dalam keadaan pura-pura gila. Itu maka tidak dianggap kalau dia pura-pura. Tapi memang dalam syariat itu orang yang gila maka dia tidak dianggap sebagai dosa. Nah, nggak tahu dengan kasus ini nih. Entah itu karena memang alam bawah sadarnya nggak nyadari itu atau memang menjadi kebiasaannya yang memang kalau dia ambil nggak merasa bersalah gitu. Nah, tapi kalau dia berada di alam bawah sadarnya nggak tahu itu salah, nggak tahu itu benar karena suatu penyakitnya, mudah-mudahan ini termasuk tidak dianggap dosa. Ya, wallahu a'lam. Sadar tapi nggak sadar. Iya, masya Allah. Ya. Baik, cukup ya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan terus kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang kita inginkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal-amal soleh dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.